Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah analisis dari jurnal yang kami buat. Nah, maka dari itu untuk mempresentasikan waktu, saya Muhammad Rizky sebagai moderator, yang pertama Yayat Nur Hidayat sebagai materi 2 dan 3, yang selanjutnya adalah Irwan Herdiansah untuk pemateri yang kedua, yang ketiga, yang selanjutnya 3D Amelia sebagai pemateri, yang selanjutnya Rapika Indasari sebagai materi yang keempat, dan yang terakhir adalah Nusandi Rahmatika. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut aja ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, kita ke slide berikutnya yaitu mengenai pengertian data warehouse. Menurut Ponia, data warehouse adalah suatu paradigma baru di lingkungan pengambilan keputusan strategik. Data warehouse bukan suatu produk tetapi suatu lingkungan di mana user dapat menemukan informasi strategik. Jadi user di sini adalah bukan user pembeli ya, di sini adalah user admin data warehouse tersebut. Nah, user ini dapat menemukan informasi strategik. Informasi strategik itu adalah hasil informasi dari data mentah yang terbentuk dari data transaksi user atau konsumen yang telah terkumpul menjadi data warehouse. Nah, si user data warehouse ini bisa menemukan informasi tersebut untuk mengambil keputusan perusahaan untuk kedepannya. Misalnya, informasi strategik itu tentang jenis apa aja, batik apa aja yang laku lah seperti itu. Jenis batik apa aja yang sering dibeli, kemudian dari wilayah mana aja, seperti itu. Kemudian data warehouse adalah kumpulan data-data logik yang terpisah dengan database operasional dan merupakan suatu ringkasan. Nah, di sini jelas merupakan suatu ringkasan karena biasanya data warehouse itu ada yang berupa grafik-grafik, misalkan bulan bulan data penjualan bulan ini berapa, bulan besok berapa, bulan selanjutnya berapa, nanti ada grafik-grafik seperti itu. Nanti bisa dilihat dari grafik tersebut jenis batik apa aja yang paling laku, yang paling banyak terjual dari wilayah apa aja. Kemudian laki-laki dan perempuannya akan terlihat di situ di data warehouse. Nah, kemudian di sini dikatakan terpisah dengan database operasional. Di sini data-data ini masih merupakan data-data mentah karena sebelum masuk ke data warehouse itu harus dilakukan proses ETL terlebih dahulu. Belum bisa masuk ke dalam data warehouse sebelum dilakukan proses ETL tersebut. Nanti mengenai bagaimana proses ETL dan sebagainya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Kemudian ke slide selanjutnya yaitu mengenai perusahaan studi kasus kelompok kami. Batik Mahkota Laweyan merupakan perusahaan batik yang sudah menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi perusahaan batik ini merupakan perusahaan yang cukup besar, tapi perusahaan ini telah memiliki data-data yang terakumulasi dan menumpuk tanpa adanya tindak lanjut terhadap data tersebut. Jadi data-data transaksi perusahaan ini itu masih eh, tidak ada tindak lanjutnya, jadi terbuang sia-sia lah seperti itu. Hal ini juga tidak didukung dengan pembuatan laporan akhir yang dilakukan dengan baik di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah data warehouse yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi bagi manajemen perusahaan batik tersebut mengenai terkait tren jenis motif batik berdasarkan kategori barang dan wilayah pemasarannya dari waktu ke waktu. Jadi nanti perusahaan ini tuh harus dibuatkan sebuah data warehouse agar nanti si user admin data warehouse itu bisa melihat perkembangan atau hasil penjualan batik dari waktu ke waktu yang nantinya akan dipakai untuk menjadi acuan perusahaan ini dalam memperbaiki kualitas batik ataupun memperbaiki layanan ke konsumen untuk kedepannya seperti itu. Salah satu proses penting harus dilakukan dalam pengoperasian data warehouse adalah proses penyalinan data dari basis data operasional. Nah, data-data transaksi dari konsumen itu adalah data mentah yang belum bisa dimasukkan ke dalam data warehouse. Jadi data warehouse itu
memiliki standarisasi data apa aja yang bisa diproses. Jadi data mentah dari hasil transaksi itu belum bisa diproses ke data warehouse. Dia harus melalui proses terlebih dahulu yang dinamakan proses ETL. Jadi sebelum data operasional itu dimasukkan ke data warehouse, terlebih dahulu harus dilakukan proses ETL. ETL itu extract, transform, load terhadap data tersebut. Proses tersebut dimaksudkan untuk standarisasi yang digunakan dalam data warehouse. Jadi data mentah transaksi konsumen itu harus distandarisasi dulu melalui proses ETL. Nah, untuk prosesnya bagaimana, metodologinya seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Mungkin cukup dari saya, cukup sekian presentasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Herdiansyah. Karakteristik dari data warehouse berorientasi subjek, data yang terintegrasi, non-volatil, time varian, ringkas, granularity, tidak ternormalisasi. Metodologi yang digunakan yaitu Snowflake Schema. Snowflake Schema adalah salah satu metode pemodelan data untuk data warehouse yang merupakan pengembangan dari Star Schema, yaitu metode normalisasi untuk tabel dimensi yang ada dalam Star Schema. Menurut Poniah. Menurut Inmon, Snowflake Schema adalah gabungan dari beberapa model pemodelan data Star Schema yang dinormalisasi. Hasil perancangan dari metodologi seperti yang digambar: dimensi kategori, dimensi subkategori, dimensi pola, dimensi produksi, dimensi wilayah, dimensi penjualan, dimensi waktu, dimensi pelanggan, dan dimensi jenis kelamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tika Dea Amelia. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang proses ETL. ETL atau singkatannya dengan Extraction, Transformation, and Loading adalah proses pengambilan data dan mengubah data dari sumber sistem data dan memasukkannya ke dalam data warehouse. Nah, ini adalah salah satu contoh diagram proses ETL, di mana proses ETL pertama kali data atau ekstraksi dari data sumber ini di sini akan mengekstraksi dari data sumber, meletakkan pada staging area, dan kemudian akan ditransformasikan, lalu terakhir akan mengloadingkan kepada server data warehouse. Untuk selanjutnya, di sini ada diagram proses ETL secara keseluruhan pada studi kasus yang telah diambil oleh kelompok 3, di mana di sini itu ada 8 tabel, yaitu ada dimensi waktu, dimensi klaster pelanggan, dimensi lokasi, dimensi produk, dimensi kategori, dimensi subkategori, dan dimensi motif. Dan terakhir itu ada dimensi fakta penjualan. Ini adalah semua diagram proses ETL secara keseluruhan pada studi kasus yang kami ambil. 3. Oke, contoh proses ETL yang berikut ini adalah contoh proses untuk beberapa dimensi yang ada pada Snowflake, di mana diterapkan pada studi kasus yang kita ambil ini, yaitu contohnya adalah dimensi produk. Merupakan tabel yang berisi khusus tentang data-data. Ada 2 kolom yang dimiliki oleh data produk, yaitu kode produk dan nama produk. Pemisah data dan produk dari penjualan. Diperlukan proses ETL khusus untuk data produk seperti berikut ini. 3. Oke, di mana dalam contoh dari data produk ini, dari data penjualan akan mengekstraksikan sebuah proses informasi dari sumber aslinya dari data penjualan ini dipindahkan ke dalam data warehouse, di mana dia akan ditransformasikan untuk mengkonversi data ke bentuk yang disepakati yang dilakukan oleh data tersebut,
dan konversi data dari sistem yang berbeda ke dalam bentuk yang diinginkan. Dan terakhir itu ada dimensi fakta penjualan. Ini adalah semua diagram proses ITL secara keseluruhan pada sudut kasus yang kami ambil. 3. Oke, contoh proses ITL yang berikut ini adalah contoh proses untuk beberapa dimensi yang ada pada Snowflake, di mana diterapkan pada studi kasus yang kita ambil ini, yaitu contohnya adalah dimensi produk, merupakan tabel yang berisi khusus tentang data-data. Ada 2 kolom yang dimiliki oleh data produk, yaitu kode produk dan nama produk. Pemisah data dan produk dari penjualan. Diperlukan proses ITL khusus untuk data produk seperti berikut ini. 3. Oke, di mana dalam contoh dari data produk ini, dari data penjualan akan mengekstraksikan sebuah proses informasi dari sumber aslinya dari data penjualan ini dipindahkan ke dalam data warehouse, di mana dia akan ditransformasikan untuk mengkonversi data ke bentuk yang disepakati yang dilakukan oleh data tersebut, dan konversi data dari sistem yang berbeda ke dalam bentuk yang diinginkan. Terus kemudian setelah ditransformasikan itu, si data penjualannya itu akan diloadingkan data yang masuk ke dalam data warehouse itu harus benar dan sesuai dengan data yang tadinya. Terus dia akan menjadi sebuah data warehouse. Dalam data warehouse itu berbeda lagi, menjadi namanya dimensi produk di race, di mana dia telah diekstraksi, transformasi, dan diloadingkan tersebut. Nah, ini dia diagram data penjualan yang akan diproses, yaitu data ke data produk. Ini yang tadi saya sudah dijelaskan. Nah, di mana hasil proses ETL berupa tabel dimensi produk ini itu pada tabel ini slide ini 3. Nah, ini dia yang tadi saya jelaskan dari tabel produk ini, di mana hasil proses ETL berupa tabel dimensi produk yang ditunjukkan pada tabel ini. Selain untuk mengekstraksi data nama produk, juga diciptakan suatu struktur indeks sebagai kunci primer pada dimensi produk ini, yang berupa produk kode nama produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Indasari, saya dari kelompok 3. Sebelum saya menjelaskan mengenai slide-nya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu skema Snowflake. Skema Snowflake adalah susunan logis dari tabel dalam basis data multidimensi, sehingga diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram menyerupai bentukan kepingan salju. Skema Snowflake, bentuk kepingan salju ini diwakili oleh tabel fakta terpusat yang terhubung ke beberapa dimensi. Oke, saya akan langsung menjelaskan mengenai slide-nya. Di sini ada perancangan dalam cube. Pada tahap pertama adalah proses penentuan tabel-tabel dalam data source yang akan ditampilkan secara multidimensi dalam cube browser, serta aturan-aturan field sesuai dengan hierarki untuk proses roll up dan drill down. Nah, tahap berikutnya adalah tabel fakta penjualan, digunakan sebagai pusat analisis data dalam Snowflake. Lalu kolom-kolom yang berupa foreign key mengacu pada dimensi-dimensi yang terhubung. Sedangkan kolom jumlah dan total penjualan digunakan sebagai measure-nya atau pengukurannya, seperti itu. Nah, fakta penjualan ini kemudian ditampilkan secara multidimensi menggunakan cube browser dengan diberi nama cube penjualan. Oke, saya akan menjelaskan berikutnya mengenai Snowflake, cube penjualan. Kita terfokus dulu kepada bagian tengahnya atau pusatnya, yang mana itu tabel public fakta penjualan. Di sana terdapat kode fakta, kode waktu, kode produk, kode pelanggan, dan kode wilayah, beserta harga, jumlah, dan total penjualan. Di sana akan ada ERP atau Entity Relationship Diagram yang terhubung kepada bagian waktu, pelanggan, dan wilayah yang berisi
Pada waktu ada kode waktu, ada tanggal, ada bulan, ada tahun, dan kuartal. Pada pelanggan ada kode pelanggan, ada nama pelanggan, dan kode JK atau jenis kelamin. Dan pada public wilayah ada kode wilayah, ada kotanya, dan ada provinsinya. Nah, untuk tabel pelanggan itu terdapat dimensi lagi yang mengarah kepada jenis kelamin, yang mana ada kode JK dan jenis kelaminnya. Sebagai contoh, kalau misalkan satu adalah perempuan, maka dua adalah laki-laki. Oke, kita beralih ke sebelah kanan. Di sana terdapat public produk, yang mana berisi kode produk, nama produk, kode kategori, subkategori, dan polanya. Nah, setelah itu ada dimensi lagi, yang mana ada public kategori, isinya kode kategori dan nama kategori. Pada public subkategori ada kode subkategori dan subkategorinya. Lalu yang ketiga ada public pola, ada kode pola dan nama pola. Di sini kenapa ada pola juga? Karena kan memang kita membahas mengenai batik kan. Jadi pola batik itu ada berbagai macam. Jadi di data warehouse ini kita akan menempatkan beberapa seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Sandi Rahmatika dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu hasil CUP penjualan atau laporan penjualan. Nah, yang pertama, data warehouse penjualan yang dibangun siap digunakan dan masing-masing dimensi dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari tabel untuk melihat data sesuai dengan kebutuhan analisis dengan cara drag and drop. Selain itu, informasi yang ditampilkan oleh setiap dimensi dapat dilihat secara lebih rinci dengan proses drill down atau roll up sesuai dengan aturan hierarki field setiap dimensi. Yang kedua, CUP Browser ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan strategis terkait dengan data-data penjualan. Nah, selanjutnya ada contoh CUP penjualan. Di sini terdapat tabel dan juga pilihan-pilihan lainnya. Ada jenis kelamin, jumlah, lalu total penjualan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi yang telah dibuat. Kesimpulan dari presentasi adalah data warehouse batik mahkota Lewayan memiliki 4 tabel dimensi dan 4 tabel subdimensi. Proses ekstraksi dilakukan agar transaksi sesuai dengan format data warehouse dengan menghasilkan tabel-tabel dimensi. Semua monitoring terhadap data-data penjualan produk batik mahkota Laweyan dilakukan menggunakan CUP Browser. Demikian kesimpulan yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dari presentasi yang kami presentasikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.